Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam sebelum kita beristirahat. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami dilindungi, dijagai sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami sehingga kami ada seperti bagaimana kami ada malam ini. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu biar ini menjadi makanan yang menenangkan jiwa roh kami sehingga kami tetap tenang bersama-Mu dalam segala keadaan kami. Berkati kami dimanapun kami berada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, menyambung renungan kita berapa hari yang lalu tentang bijaksana memilih. Saya masih akan meneruskan tema ini karena saya tertarik bahwa dalam keadaan yang tidak baik ini kita harus ada di tempat yang baik dan indah. Saya ingin membaca dari Lukas 10 ayat yang ke-38 dan seterusnya, yaitu cerita tentang Maria dan Marta. Saya baca, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, ini renungan yang indah. Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini digambarkan bahwa Marta dan Maria beroleh kunjungan spesial dari Tuhan Yesus, mampir ke rumah Maria, rumah Marta, dan saya yakin bahwa rumah Marta dan Maria ini menjadi berbeda. Dia menerima sukacita, gembira karena menyambut tamu yang terhormat atau orang yang dikasihi, dan dia wajar kalau dia hari itu bersukacita, dia pasti mengajak saudaranya juga untuk bersukacita. Ada tamu, ada kunjungan Tuhan yang dia sudah mendengar bagaimana Yesus dan semua pelayanannya, dan satu kebanggaan bahwa Marta hari itu memang bersukacita. Dia bergembira, ia ingin memberi kepada Yesus yang baik, begitu. Sehingga dalam cerita ini tidak digambarkan detail, tapi dia sibuk dengan menyiapkan semua hal yang dia pikir mungkin akan menyenangkan Tuhan Yesus yang sebagai tamu hari itu. Tetapi di sana ada juga saudara perempuannya yang bernama Maria. Jadi ketika rombongan Yesus, tidak disebut rombongan, tapi Yesus datang, tapi tentu pasti dengan murid-muridnya juga. Jadi dalam cerita itu, Maria itu duduk di kaki Yesus dan mulai bercakap, mendengarkan pembicaraan-pembicaraan Yesus. Sementara Marta itu sibuk menyiapkan segala macam hal yang dia pikir akan menyenangkan Yesus, karena memang secara manusiawi kita akan melakukan hal yang sama juga. Bahwa kalau kita kedatangan tamu, apalagi tamu yang terhormat kita kasihi, pasti kita akan menyiapkan hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sudut pandang yang keliru dari cerita ini, dari sudut pandang Marta dan sudut pandang Maria dan sudut pandang Yesus. Nah, kenapa ada beberapa pandangan? Karena yang hadir hari itu ternyata bukan tamu biasa, bukan manusia biasa. Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan, dan kehadirannya itu ingin memberikan sesuatu. Yesus sendiri berkata bahwa aku datang untuk melayani. Jadi Yesus datang untuk melayani Marta dan Maria, memberikan hal yang surgawi kepada Marta dan Maria. Sudut pandang Marta adalah dia rindu untuk melayani tamunya. Dan sudut pandang saudara perempuannya, dia sudut pandangnya adalah ini tamu yang luar biasa. Tamu yang sangat-sangat luar biasa, dan dia entah bagaimana tidak membantu saudaranya itu, dan dia duduk mendengarkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, akan ada cerita yang keliru di sana, tidak wajar, karena ternyata apa yang dilakukan oleh Marta itu
sebagai sesuatu tekanan, sebagai satu beban hidup, sebagai satu beban pikiran, sehingga dia merasa tidak enjoy. Jadi suasana kehadiran Yesus mestinya membuat enjoy, membuat senang, tapi Marta tidak senang, tidak bergembira. Karena apa? Dia merasa lelah. Secara fisik dia banyak bekerja, kita tidak tahu berapa lama kedatangan Yesus di rumahnya. Tapi Marta sudah mulai capek, dan kemudian yang kedua dia melihat saudaranya itu duduk saja mendengar Yesus. Kemudian perasaannya memang jadi kacau, sehingga dia dengan sangat berani mendatangi Yesus, mendatangi gurunya, dan dia berkata, kita membaca ayat itu dikatakan bahwa, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi Marta itu merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang dia ingin lakukan, yang seharusnya dia senang dan menyenangkan Yesus. Tapi akhirnya Marta menjadi tidak senang, sehingga dia mengeluh. Nah, keluhannya tidak hanya keluhan di dalam hati. Ada beberapa orang yang tetap bekerja tapi menyimpan perasaannya. Tapi Marta tidak. Dia mungkin sudah sangat terganggu, dia mungkin sudah tidak nyaman. Akhirnya dia sampai bicara kepada Yesus. Ini sesuatu yang sangat aneh. Saya pikir bagaimana mungkin seorang tamu yang dihormati itu akhirnya ya diprotes, dikritik, dan secara tidak sadar Marta tidak hanya mengkritik Maria, tapi juga mengkritik Yesus. Kenapa kalian hanya bercakap-cakap saja? Bukankah ada pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya kita bisa lakukan? Jadi Marta memang hari itu berubah dari suasana sukacita menjadi tidak sukacita. Dan ia akhirnya menjadi tidak nyaman, protes kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah ada sesuatu yang keliru dalam pilihan Marta. Ada pilihan yang salah yang dibuat oleh Marta, sehingga dia mengalami yang tidak baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan buat kita adalah begini. Marta ini kan di dalam keadaan sukacita. Dia sedang bergembira kedatangan tamu. Pada saat sukacita saja, Marta itu bisa salah memilih, salah menempatkan posisi, salah menempatkan hati, sehingga keadaannya tidak baik. Saya merenungkan dalam begini, kita seringkali juga mengalami kesalahan dalam memilih. Sekalipun kita sedang senang, padahal biasanya orang yang senang, orang yang refresh, yang segar itu clear, dia mudah untuk memilih, logikanya jalan, hatinya jalan, dia memilih yang baik. Tapi ini Marta itu memilih yang salah. Sehingga pilihan yang salah itu membuat dia tidak nyaman. Nah, Maria itu indah sekali karena dia sukacita, ini momen khusus, ini hal khusus. Dia manfaatkan poin ini ke momen ini, dan dia bertemu dengan Yesus, bertatap muka, bercerita dengan Yesus. Dan ini ternyata sesuatu yang tidak hanya menyenangkan Maria, tapi juga menyenangkan Yesus. Bapak Ibu kalau baca judulnya, ini ada judul yang menurut saya disengaja memang begitu pewahyuan Roh Kudus. Mestinya judulnya kan Marta dan Maria. Tapi judul Lukas 10 ayat 38 itu adalah Maria dan Marta. Artinya bahwa Roh Kudus di dalam pemandangan Tuhan, dalam pemandangan Yesus, Maria ini mengerjakan yang memang rohani, yang terbaik, dan itu disampaikan Tuhan Yesus kepada Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud saya malam ini begini. Kalau dalam keadaan senang saja, keadaan baik saja, Marta bisa salah memilih, bagaimana jika seandainya Marta dalam tekanan? Dia dalam keadaan depresi mungkin, atau dia sedang sakit, sedang lemah, hatinya tidak bergembira. Tentu keadaannya menjadi jauh lebih tidak baik. Nah, saya ingin mengajak kita bahwa kadang-kadang memang kita salah memilih, salah untuk menempatkan hati kita. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumah Marta itu juga sebenarnya adalah sama dengan gambaran tentang kehadiran Yesus di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita.
Kadang-kadang dia datang melawat kita, kadang-kadang dia datang berbicara di hati kita, kadang-kadang dia datang mendatangkan sukacita dan hal-hal yang baik, tapi kita tidak mau mengikutinya, kita tidak meresponinya, kita tidak memberi waktu kepada kehadiran Yesus di dalam roh itu. Kita lebih cenderung untuk memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang terus menyibukkan kita seperti Marta ini. Nah, malam ini saya mau mengajak kepada kita, bukan yang dikerjakan oleh Marta itu keliru atau salah, tetapi yang menjadi salah adalah bahwa Marta menjadikan pekerjaannya, Marta menjadikan tanggung jawabnya itu sebagai beban, menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, bahwa dia lebih memilih hal-hal yang lahiriah daripada yang rohani, yaitu menghormati kehadiran Tuhan di rumahnya. Nah, malam ini pelajaran baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang sedang dalam keadaan yang tidak baik, beranikah atau tetap clearkah kita? Apakah dapat cerahkah kita tetap untuk memilih yang benar? Tetap memilih bahwa Yesus atau Tuhan menjadi prioritas dan yang utama di dalam diri kita. Kita sadari bahwa perasaan dan pikiran kita ini selalu akan menuntut hal-hal yang membelokkan kita kepada fokus-fokus untuk kebutuhan lahiriah kita, kesenangan jasmani kita. Tetapi Yesus Tuhan telah memberi sebuah penilaian yang luar biasa kepada peristiwa ini. Dia sungguh-sungguh berkata dengan sangat gamblang, inilah pandangan surga, inilah pandangan Tuhan Yesus, inilah pandangan ilahi kebenaran, bahwa kehadiran Yesus, penyambutan kepada Yesus, pelayanan kepada Yesus harus menjadi yang utama di dalam diri kita. Saya heran memang kenapa Marta begitu berani untuk mengungkapkan hal ini, tapi saya pikir ini bagus disampaikan supaya Yesus bisa menasehati. Ada banyak orang tidak dapat mengutarakan hatinya, keberatan-keberatan hatinya, tetapi dalam hatinya dia menyimpan hal-hal yang tidak baik, keberatan-keberatan yang tidak baik, tetapi dia juga tidak melakukan yang benar itu. Jadi ada banyak kesalahan. Jadi Yesus itu memberikan satu poin yang serius kepada Marta, bahwa kamu itu menyusahkan diri, membebankan banyak hal kepada dirimu sampai membuat kamu susah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam pemandangan Tuhan Yesus kita tidak boleh mengerjakan hal-hal yang membuat kita terbebani dan membuat kita susah. Kalau Bapak Ibu ingin bekerja, kalau Bapak Ibu ingin melayani, Bapak Ibu melakukan sesuatu, lakukan dengan sukacita, sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak nyaman, sekalipun itu kita lakukan seorang diri. Kenapa orang lain tidak peduli apa saya lakukan? Mungkin suamiku tidak peduli, istriku tidak peduli, anak-anakku tidak peduli, orang tuaku tidak peduli dengan apa yang baik yang kulakukan ini. Tapi saudara tidak boleh mengeluh, saudara tidak boleh marah, karena yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Jadi artinya memang Tuhan Yesus itu memberikan nasihat yang sangat keras kepada Marta, dan saya pikir juga kepada kita malam hari ini, bahwa kadang-kadang kita melayani Tuhan itu menjadi beban. Bapak Ibu yang melayani Tuhan tidak nyaman, tidak enjoy, suruh berdoa tidak mau, terbebani, menyembah Tuhan juga terbebani. Bapak Ibu yang melayani juga terbebani. Bapak Ibu yang harus memberi, harus berkorban juga terbebani. Ini hal-hal yang seperti Marta. Artinya apa? Apa yang pun yang kita lakukan itu membebani diri kita. Nah, saya ingin mengajak kita bahwa ayo, kalau Yesus sedang datang ke rumahmu, Yesus sedang datang di hatimu, sambutlah dia dengan sukacita. Pilihlah kehadiran Yesus itu sebagai sukacita dalam diri kita, karena kita akan bersukacita dan Yesus juga akan bersukacita. Nah, jadi apakah dalam keadaan sekarang yang kita sedang alami ini, kita memang tidak baik keadaan kita? Kalau Marta dalam sukacita saja bisa salah memilih, tentu kita juga bisa salah memilih.
Tapi malam ini firman Tuhan menasihati kepada kita, justru dalam kelemahan-kelemahan itu, justru dalam banyak perjuangan pergumulan kita itu, kita mesti memilih yang terbaik. Kita memilih support yang terbaik, jaminan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu nyembah Tuhan, Bapak Ibu melayani Tuhan, percayalah itu sesuatu yang tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Sekalipun belum sekarang hasilnya, belum besok hasilnya, yakinlah jika hatimu dekat kepada Yesus, hatiku dekat kepada Yesus, satu kali Tuhan akan mengingat kita dan memberi bagian yang terbaik buat kita. Saya juga sedang berjuang sekarang, saya sedang berdoa sekarang. Sekalipun saya juga belum melihat hasilnya sedemikian cepat, tidak apa-apa. Tapi kita terus berdoa menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan mencium bau persembahan kita ini, dan Tuhan akhirnya datang dan memberkati bagian yang menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika keadaanku tidak baik, tetaplah pilih ya Yesus. Tetaplah pilih bersekutu dengan Yesus. Tetaplah punya waktu untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Hatimu akan bergembira seperti Maria. Hati Yesus juga akan bergembira, sehingga Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah malam hari ini renungan ini sampai di hati kita, sehingga kita memilih yang bijaksana. Bijaksana memilih pilihan yang benar, yang ilahi, mendatangkan berkat bagi kita karena Yesus disenangkan dengan pilihan-pilihan kita. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau tahu keadaan kami. Tidak banyak di antara kami yang seperti Marta sedang sukacita atau Maria dengan sukacita. Jika Marta memilih yang salah dalam sukacitanya, kalau kami ada juga yang memilih dalam sukacita tetapi kami keliru, Tuhan mengampuni kami. Tetapi kami sekarang dalam keadaan yang tertekan, ada banyak di antara kami yang susah, sedih, keadaan sekeliling kami juga banyak hal yang membuat kami takut, ada persoalan di rumah kami, ada persoalan dalam penghidupan kami, tapi kami berdoa untuk kami tetap memilih bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus, karena itu yang terbaik dalam pemandangan-Mu. Seperti yang dilakukan oleh Maria, Tuhan Yesus memberi penilaian bahwa itu yang terbaik karena dia menghormati kehadiran Yesus, karena dia menyambut kehadiran Yesus, karena dia mengagungkan Yesus, karena dia mendengarkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memandang Maria dengan kebenaran. Hari ini mari jadikan kami oleh kekuatan Roh Kudus, menyanggupkan kami memiliki waktu-waktu untuk tetap bersekutu dengan-Mu, tetap memuliakan Engkau, menjadikan Engkau terutama dan yang utama dalam hidup kami. Malam hari ini Bapa di surga, Hamba-Mu berdoa untuk kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kami yang sedang lemah, beri kekuatan yang baru. Teman-teman yang sedang salah memilih, Tuhan ampuni, bawa kembali kepada jalan-jalan-Mu. Kami berdoa supaya kami semua tetap ada dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkati semua kami, jemaat-Mu, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang di dalam banyak keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Engkau tetap memberkati, melindungi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami juga tetap berdoa, ya Tuhan, untuk kondisi negeri kami yang belum baik hari ini. Kami belum dapat beribadah bersama, bersekutu bersama. Kami berdoa, ya Bapa di surga, karuniakan keselamatan atas negeri kami, karuniakan kesembuhan atas semua keadaan kami. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit COVID-19 yang masih merajalela di tengah-tengah bangsa kami berdoa, ya Tuhan, Engkau mengaruniakan rahmat-Mu, kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati para dokter-dokter, para medis yang berjuang untuk menolong banyak pasien-pasien. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkati jerilah mereka, lindungi mereka dalam kasih anugerah-Mu. Berikan juga kami hikmat untuk kami tetap mengikuti kehendak Bapa di surga dan pemerintah, untuk kami berdoa di rumah, kami melayani Tuhan dan keluarga kami. Terima kasih, kami bersyukur, memuliakan Bapa di surga. Sebentar kami istirahat, damai sejahtera dari Bapa di surga mengalir memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dimanapun kami berada. Kami tidur, kami istirahat di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan akhirnya berkat Bapa di surga, berkat di dalam Tuhan Yesus, berkat di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Selamat beristirahat.